Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Cecilia Dewi Putri dari kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar Sejarah. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian peristiwa Rengas Dengklok, latar belakang peristiwa Rengas Dengklok, faktor-faktor peristiwa Rengas Dengklok, dan tokoh-tokoh peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama, pengertian peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan tujuan untuk mendesak mereka agar mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah menyerahnya Jepang ke Sekutu. Setelah Jepang menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Hal ini memicu konflik antara golongan muda dengan golongan tua. Yang kedua, latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Ada beberapa latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama, keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan baik dari golongan tua ataupun golongan muda. Yang kedua, adanya perbedaan cara pandang dari golongan tua dan golongan muda untuk menginginkan kemerdekaan. Yang ketiga, Jenderal Besar Terauchi selaku penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara memberitahu Insinyur Soekarno bahwa mereka telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang kepanitiaannya sudah dibuat, yaitu PPKI. Yang keempat, adanya pengeboman yang dilakukan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki membuat kondisi Jepang sangat lemah, dan melihat kesempatan itu, Sultan Syahrir segera mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa Rengas Dengklok. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa Rengas Dengklok, diantaranya yaitu adanya desakan dari golongan muda terhadap golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat perumusan proklamasi karena perhitungan militer. Tokoh pertama yang mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang adalah Sultan Syahrir. Yang keempat, tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok terbagi menjadi dua, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, anggota BPUPKI, dan anggota PPKI. Kemudian, golongan tua anggotanya terdiri dari Soekarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sodan Kosinggi, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro, Subadio, Kusnandar, Johan Nur, BM Dia, Subianto, Margono, Adam Malik, dan Armansyah. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, golongan tua dan golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi peristiwa Rengas Dengklok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.